Hey guys, actually ini akhir Juni dan Parable berhasil jadi buku Juni. Yay. Parable itu buku yang baru gue baca sekitar 1 minggu yang lalu, dan itu tulisannya Brian Krishna yang selama ini selalu pengen gue baca. Buku Parable ini cukup light ya, jadi aku nggak bawa bukunya karena aku udah ganti buku baru, yaitu Sherlock Holmes yang seri 2. Aku bawa bukunya, I bring it to you. Here guys, ini yang seri kedua. Soalnya seri pertama aku udah selesai tahun lalu. Memang menyelesaikannya cukup lama ya, karena bentuknya kayak Alkitab. Aku selesainya kayaknya sekitar waktu itu 3 bulan deh, karena setiap baca Sherlock Holmes ini menurut aku butuh kefokusan ekstra yang dimana nggak sebentar ya. Nah, oh my god, jatuh karena Napla ngechat. Aduh, emang licin sih. Tapi aku pribadi juga sebelum lanjut ke Sherlock Holmes, aku pengen banget baca ini dulu, The Habit Prince dari Oscar Wilde. Dan kebetulan ini tuh muncul di film favorit aku. Sorry ya, musiknya agak gede. Ini tuh kutipan dari Oscar Wilde, itu muncul di film favorit aku yang lagi aku tonton, itu The Lincoln Lawyer. Teman-teman wajib nonton The Lincoln Lawyer juga ya, bagus banget filmnya, gila. Nah, jadi Parable ini tulisan Brian Krishna yang merupakan novel dia yang ditulis pada tahun 2021. Jadi di belakang buku Parable itu ada list buku apa aja yang udah dia terbitin. Dari seluruh buku dia yang udah dia terbitin sebelum Parable itu aku cuma pernah baca ini The Book of Almost. Di situ Brian Krishna biasanya cuma nulis kumpulan-kumpulan quote gitu. Dia nulis novel sebelumnya, tapi aku lupa judulnya apa. Nanti kayaknya aku pengen coba baca karena kayak kelihatan banget sih itu pertama kalinya dia nulis novel juga kan. Maksudnya kayak Parable yang panjang gitu. Parable tuh hampir 700 halaman, tapi bisa selesai dalam seminggu karena bener-bener bukunya tuh bisa dibilang light ya, ringan ya. Jadi cepet deh selesainya gitu. Jadi kalau untuk Parable sendiri itu tuh berisi tentang Sadewa Sagara yang dimana tuh seumur hidupnya nggak pernah jadi pemeran utama. Dia merasa kayak gitu, dia selalu ngerasa jadi pemeran pendamping bahkan dalam hidupnya sendiri. Dia nggak bisa dapetin apapun yang dia mau karena dia ngerasa nggak terlahir di keluarga kaya, dia bego, terus dia nggak beruntung gitu. Sampai akhirnya jalan atau lika-liku hidupnya ini berubah karena adanya perjanjian antara dia dan sahabatnya yang sempurna banget yang bernama Edward Cantona. Jadi perjalanan Sadewa Sagara ini bisa dibilang bakal memberi kita pelajaran tentang bersyukur dalam hidup, tentang tiap orang itu ada porsinya masing-masing loh. Ini tuh khas tulisan Brian Krishna banget, dan jujur pola pikirnya Sadewa dalam menjalani hidup itu tuh rasa-rasanya bisa mencerahkan kita buat berpikir bahwa oh ternyata hidup tuh nggak seberat itu ya gitu. Dan yang aku suka dari buku ini kan slice of life ya, karena ringan. Dia itu selingan komedinya banyak banget, jadi bisa bikin kita ketawa gitu. Itu sih yang lucu. Kalau aku pribadi memang beberapa halnya tuh kayak kedengeran nggak masuk akal. Kayak nanti kalian bakal ketemu karakter namanya Kuku, adanya Edo tuh Edward Cantona, adanya Edo, terus karakter Edo menurut aku tuh kayak terlalu nggak masuk akal gitu mereka. Tapi akhirnya mereka lah yang akan memberikan kita kayak semacam pelajaran-pelajaran lucu yang gimana mereka ini merupakan teman dekat atau teman baik dari Sadewa Sagara yang merupakan pemeran utama dari buku ini. Ini buku yang aku rekomendasikan sih buat pembaca-pembaca pemula, karena buku ini tuh bener-bener ringan, dan latar dari buku ini sendiri itu berada di Bandung, teman-teman. Iya, di Bandung. Iya emang di Bandung, nggak di mana-mana lagi. Tapi unik sih ceritanya. Aku pribadi suka dan selesai cepet kan buktinya. Buku Brian Krishna mungkin sejauh ini memang rata-rata bisa membuat kita merenungi arti-arti dari hidup ya. Sejauh ini buku dia yang aku baca tuh udah 3 termasuk Parable. Udah 4 termasuk Parable. Buku pertama dia yang aku baca itu Sister Gelap Surga, yang kemudian Seporsi Mem Sebelum Mati, baru The Book of Almost, baru yang terakhir itu aku baca Parable. Dan yang selama ini jadi targeting aku, yang pengen aku baca ya belakangan ini itu Bandung Sebelum Pagi. Jadi kayak kita tunggu kapan kita akan mendapatkan Bandung Sebelum Pagi gratis. Karena Parable ini juga bukannya ini pinjaman dari teman aku, Riri. Thank you Riri. Jadi segitu aja review dari Parable, karena aku pribadi agak terganggu karena musiknya di sini keras banget. Bye guys.